Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan kondisi belajar gerak. Ya. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan terkait dengan pengertian, kemudian domain fisik. Ya. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan kondisi belajar gerak. Oke. Untuk hari ini perlu kita ketahui apa pengertian dari kondisi belajar gerak. Ya. Jadi saudara bisa memahami terkait dengan pengertian. Nah, pengertiannya seperti ini untuk kondisi belajar gerak. Suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi pengertian pertama seperti itu. Ada lagi pengertian kedua, yakni keadaan yang diperlukan ya, agar proses belajar terjadi, mencakup keadaan yang ada pada diri pelajar dan perlakuan yang dikenakan kepada pelajar. Jadi seperti itu terkait dengan kondisi belajar gerak. Nah, kondisi belajar gerak itu dibagi menjadi dua faktor. Ya. Yang pertama adalah kondisi internal, kemudian yang kedua adalah kondisi eksternal. Ya. Bisa dilihat di belakang saya mungkin nanti ada materi yang bisa muncul terkait dengan kondisi internal. Yang pertama adalah pelajar harus mengingat-ingat bagian gerakan keterampilan. Ya. Kemudian yang kedua, pelajar harus mengingat-ingat atau urutan rangkaian dari suatu gerakan. Itu adalah faktor dari kondisi internal. Kemudian kondisi eksternal, yang pertama adalah sajian instruksi verbal. Kemudian yang kedua, sajian instruksi visual. Kemudian yang ketiga kegiatan praktek, yang keempat adalah penyampaian balik. Dari kesemuanya ini akan kita bahas satu persatu. Masuk ke kondisi internal dulu. Ya. Kondisi internal itu seperti apa? Ya. Kondisi internal itu adalah keadaan yang seharusnya ada pada diri pelajar, yang ada pada diri kita. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, poin utamanya adalah mengingat bagian gerakan keterampilan. Ya. Untuk mempelajari gerak keterampilan baru, ya, hanya dimungkinkan apabila pelajar memiliki modal berupa kemampuan melakukan gerakan-gerakan yang merupakan dasar dari bentuk gerakan yang baru. Nah, ini adalah bentuk bagian dari gerakan keterampilan. Kemudian poin yang kedua, mengingat urutan rangkaian gerakan. Seperti apa mengingat urutan rangkaian gerakan itu? Ya. Gerak keterampilan pada dasarnya rangkaian gerakan-gerakan. Jika tidak bisa mengingat urutan rangkaian dari gerakan-gerakan, maka ia tidak akan mampu melakukannya dengan baik. Nah, itu adalah definisi terkait dengan kondisi yang internal. Nah, kemudian berikutnya masuk ke kondisi eksternal. Yang pertama tadi, poin pertama adalah sajian instruksi verbal. Ya. Pengajaran harus menggunakan kata-kata, karena ini terkait dengan verbal. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan dan bagaimana sebaiknya melakukannya. Ya. Kemudian selanjutnya, bentuk dari unsur-unsur gerak dan kunci cara melakukannya, serta urutan unsur-unsur gerakan yang seharusnya dilakukan. Nah, itu terkait dengan sajian instruksi verbal. Masuk ke poin kedua adalah sajian instruksi visual, ya, di mana pengajaran, materi pelajaran yang disajikan dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat. Jadi terkait dengan visual, itu pelajar harus bisa melihat, karena terkait dengan visual. Nah, dalam belajar gerak, instruksi visual diberikan dalam bentuk sajian model gerakan atau contoh gerakan. Nah, jadi ketika memberikan contoh, harus diberikan bisa video, ya, atau bisa contoh secara langsung dari kita sebagai model. Nah, berikutnya sajian model gerakan bisa diberikan dalam bentuk peragaan oleh seorang, ya, bisa model hidup, ya, atau dalam bentuk gambar atau bentuk gerakan, ya, bisa bergerak atau bisa gambar diam. Jadi seperti itu untuk instruksi visual. Kemudian untuk berikutnya adalah poin ketiga, yaitu adalah kegiatan praktek. Nah, untuk kegiatan praktek, nah ini perlu dilakukan gerakan-gerakan yang harus dipelajari, ya, dan dilakukan berulang-ulang. Karena apa? Karena ini terkait dengan praktek, ya. Penguasaan gerakan keterampilan, ya.
Karena dengan kegiatan praktek yang secara berulang-ulang itu saudara akan bisa menjadi semakin lancar, ya, bisa semakin terkendali, ya, sesuai dengan yang dikehendaki. Ya. Kemudian juga bisa saudara jarang melakukan kesalahan, ya, juga bisa memberikan penampilan yang terbaik, ya, atau lebih ajek, ya, seperti itu. Di dalam kondisi belajar itu ada suatu prinsip-prinsip terkait tentang pengaturan kondisi praktek. Ya. Ini perlu diperhatikan seperti ini, ya. Nah, prinsip yang pertama adalah pengaturan giliran praktek. Ya. Jadi praktek itu harus secara terus-menerus tanpa istirahat. Itu biasa disebut mass condition. Ya. Yang kedua, mempraktekkan gerakan dengan diseling-seling antara melakukan gerakan dan waktu istirahat. Jadi ada dua prinsip yang utama. Jadi latihan secara terus-menerus, kemudian latihan diselingi dengan istirahat. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip beban belajar meningkat. Ya. Gerakan keterampilan pada dasarnya adalah kumpulan dari gerakan-gerakan yang menjadi unsurnya. Penguasaan gerakan keterampilan akan terjadi secara bertahap dalam peningkatannya. Mulai dari yang belum bisa, menjadi bisa, kemudian menjadi terampil. Nah, itu adalah urut-urutan rangkaian dari kondisi praktek. Ya. Saudara bisa melakukan gerakan yang mudah dulu, ya. Kemudian bertahap semakin lama semakin kompleks gerakannya, ya, menjadi gerakan yang sukar. Ya. Jadi gerakan yang sederhana lanjut bertahap sampai menjadi gerakan yang kompleks. Jadi itu ada prinsip-prinsip terkait pengaturan kondisi praktek. Untuk prinsip yang ketiga, ya, prinsip kondisi belajar bervariasi. Apa itu prinsip kondisi belajar bervariasi? Nah, ini adalah mempraktekkan gerakan merupakan kondisi belajar yang paling berat dalam belajar gerak. Karena harus mengerahkan tenaganya untuk melakukan gerakan berulang-ulang kali. Nah, ada variasi, harus berulang-ulang kali. Kemudian agar kelelahan dan tidak cepat bosan, ya, biasanya untuk kita praktek itu banyak sekali mengeluhkan terkait dengan kebosanan. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Penciptaan kondisi praktek yang bervariasi. Ya, ini sangat diperlukan. Ya. Terutama adalah pengaturan tempat praktek, pengaturan formasi, pengaturan kelompok, giliran, penggunaan alat-alatnya, kemudian cara kita memberikan instruksi, cara kita memberikan umpan balik, dan cara-cara pendekatan kita kepada pelajar. Nah, ini sangat penting sekali dipelajari ketika nanti saudara mempraktekkan, ketika saudara itu memberikan pelajaran yang terkait dengan praktek. Ya. Prinsip yang ketiga, kemudian selanjutnya adalah prinsip yang keempat. Ya, ini adalah pemberian motivasi dan dorongan semangat. Jadi saudara harus bisa memberikan motivasi dan dorongan semangat. Ya, karena apa? Karena terkait dengan prinsip praktek ini adalah berbuat sesuatu itu dipengaruhi oleh keadaan psikologisnya. Kalau psikologis kita buruk, ya otomatis akan menjadikan feedback dari pelajar nanti juga buruk. Ya. Kemudian dalam mempraktekkan gerakan agar melakukan sungguh-sungguh, nggak boleh main-main karena ini adalah praktek. Ketika saudara melakukannya dengan cara main-main, ya hasilnya pasti tidak akan bisa maksimal. Pelajar perlu mempunyai motivasi yang kuat untuk menguasai gerakan dan semangat untuk berusaha. Contoh saja ketika saudara melakukan gerakan roll depan ataupun roll belakang, saudara harus punya dorongan semangat dulu dari faktor intern. Dengan semangat dari diri saudara sendiri nanti akan timbul menjadi minat, dan ketika melakukan gerakan itu saudara akan merasa senang atau gembira. Ya. Kemudian suasana kompetitif, ya. Instruksi atau arahan yang menggunakan kalimat harus membangkitkan keoptimisan pada diri pelajar. Bisa pujian, bisa dorongan, yang penting membangkitkan semangat dari kondisi pelajar. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan kondisi praktek. Ya, jadi seperti itu. Oke, yang keempat, ya ini faktor eksternal. Yang keempat adalah penyampaian umpan balik. Ya, umpan balik itu apa? Umpan balik itu adalah masukan yang diterima oleh pelajar, ya, sehubungan dengan apa yang telah dikerjakannya. Ya, contohnya, ketika saudara memberikan instruksi atau praktek terkait dengan lari jarak pendek. Nah, murid-murid melakukan lari jarak pendek, setelah selesai, saudara harus bisa memberikan umpan balik.
apakah itu gerakannya salah, apakah itu gerakannya sudah benar. Nah, kalau salah-salahnya di mana, nah itu harus bisa diberikan suatu umpan balik. Ya. Dari umpan balik itu pelajar menjadi tahu apakah yang telah dilakukan itu benar atau salah. Nah, di dalam umpan balik itu ada dua faktor juga, ya, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, ini juga perlu dipelajari saudara-saudara semuanya, ya. Ya, jadi ini saya sampaikan terkait dengan umpan balik. Ya. Untuk internal, ya, internal itu berasal dari apa yang dirasakan selama melakukan gerakan. Contohnya, ya, ketika kita dalam hal ini contoh mudah aja, ketika melakukan passing bola voli, ya, kita harus dapat merasakan gerakan itu seperti apa. Bola ketika terkena tangan itu seperti apa. Kita harus bisa merasakan sendiri. Yang bisa merasakan hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya bisa melihat. Seperti itu, ya. Kemudian yang paling berperan adalah indera kinestetik, ya, kulit kita. Ya. Ketika bola itu datang, nah kita diterima oleh lengan bawah ini, kemudian dirasakan, nah terasa panas atau terasa enak, nah itu adalah faktor internal. Ketika bola terasa panas atau terasa pantulannya menjauh, berarti itu ada gerakan yang salah terkait dengan indera kita. Ya. Kemudian adalah berada pada otot atau persendian dan tendon. Ya, itu adalah terkait dengan bola voli tadi, harus terkena pada otot yang benar. Jangan sampai terkena pada lengan atas. Nah, itu bisa salah mengakibatkan salah. Itu adalah faktor internal. Kemudian dari faktor eksternal, ya, berasal dari berasal dari luar diri pelajar. Kemudian proses penerimaan umpan balik eksternal bisa menggunakan indera pelihat atau pendengar. Nah, ini hanya orang lain yang bisa melihat atau mendengar, seperti itu. Kemudian umpan balik visual, ya, diterima dari perbuatan yang dilakukan yang dapat dilihat, seperti tadi. Umpan balik auditori, ya, diperoleh dari sesuatu yang dapat didengar. Jadi seperti itu untuk pembagian umpan balik. Ya. Jadi untuk hari ini kita sudah belajar terkait dengan materi kondisi belajar gerak. Kemudian mungkin untuk di pertemuan berikutnya akan kita pelajari lagi terkait dengan faktor pelajar, kemudian prestasi belajar gerak itu seperti apa, akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Itu ya, jadi sampai di sini. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara semuanya, dan saya harapkan juga bisa direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup dari saya untuk perkuliahan hari ini. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.